Oke teman, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini teman, kita akan coba untuk lihat bagaimana kondisi market kripto saat ini yang kalian bisa lihat sendiri, dan kalian juga bisa merasakan sendiri bahwa adanya bantingan yang cukup keras untuk Bitcoin yang menyebabkan market altcoin ke banting lagi nih, teman ya. Gue pikir untuk target Bitcoin kita udah nyampe ya cuy, udah nyampe. Padahal kemarin gue pikir setelah dia mengalami loncatan ya, teman, loncatan ke 80 lebih, gue pikir untuk penurunannya dia itu akan bener-bener bertahan di level 80, dan ternyata semalam itu sampai terjun di level yang cukup bikin ketar-ketir ya. Di berapa nih? Di level 76.000 US dollar. Nah, kalau kalian masih inget live gua ya, sebelumnya kan gue bilang ke teman-teman semua, ini terburuk-buruknya atau terparah-parahnya Bitcoin tuh bisa tembus di level 80 sampai 75.000 US dollar. Gue pernah bilang seperti itu ya teman. Dan sebelumnya juga dia udah tembus di level 78, abis itu up ya, dia up sampai di level 95, kebanting lagi di 96 ya. Dan sebelumnya gue udah juga ingetin ke teman-teman semua bahwa kenaikan atau naik turun fluktuasi market Bitcoin saat ini, lu jangan senang dulu gitu teman ya. Karena dari pola-pola Bitcoin dia kan masih ngebuat suatu ascending triangle di pola trend up-nya. Gue pikir saat ini dia di batas trend up-nya gitu teman, di level 79.000 US dollar. Ya udah mengalami pertumbuhan sedikit lah gitu teman. Dan ini adalah area yang sangat krusial, area yang benar-benar sangat krusial. Terlebih dia udah menyentuh di level 76 tadi gitu. Nah, apakah kiranya Bitcoin ini nanti akan terus terjun atau gimana bang? Ya kita akan coba cek aja nanti gitu teman ya. Dan sebelumnya kita akan coba cek ya, kita masuk di CoinMarketCap. Kalian bisa lihat untuk total all market cap kripto itu terkoreksi 3,84%, di mana saat ini berada di rate 2,58 triliun. Dan untuk Fear and Greed Index ini ekstrim cuy, ekstrim. Artinya tingkat ketakutannya sangat-sangat tinggi banget teman ya, sangat-sangat tinggi banget ya. Tapi di sini ada poin yang sedikit bikin ketir-ketir lagi ya teman, dimana dominasi dari Bitcoin saat ini udah mencapai di 61. Secara histori sebelum all session itu terjadi, dominance dari Bitcoin tuh nyentuh di 69,7% ya. Makanya dari kemarin kan kita tunggu nih untuk dominance Bitcoin, kita berharapnya dia naik dulu lah, nggak apa-apa. Otomatis kalau dominance Bitcoin itu naik, berarti kan akan ada tekanan yang lebih besar lagi untuk altcoin. Tapi no problem ya, justru dengan cepat altcoin itu ditekan habis gitu teman ya. Ditekan habis, otomatis all session itu akan semakin cepat terjadi gitu teman. Secara histori loh ya, secara histori di 2020-2021 ya, waktu itu dominance Bitcoin itu menyentuh di level 69,7%, dan habis itu dominance Bitcoin itu terbanting dan terjadilah all session gitu loh teman. Dan kalau kita lihat saat ini, lu perhatikan ya nih, dominance Bitcoin itu pernah nyentuh di berapa ya? 69,7 di tanggal 1 bulan 4 2021 ya teman, ini ya di sini nih teman. Nah nih kalian bisa lihat ya tuh, habis itu apa, jus langsung terjun ya, dominance Bitcoin langsung turun tuh. Nah kita berharapnya juga seperti itu. Nah ini saat ini kita tuh masih kayak ada di sini nih, masih berada di area sini nih, gitu teman. Oke, kita masih berada di area sini nih ya saat ini gitu teman. Jadi kita butuh kenaikan dikit lagi, atau alias market altcoin ini ditekan lagi sekali lagi gitu teman ya. Baru ya kemungkinan kalau misalkan memang dia mengikuti secara histori, ini harusnya akan ada suatu penurunan gitu teman ya untuk dominance Bitcoin. Ya gue pikir dia akan, mungkin dominance akan mengarah ke 67, intinya seperti itu ya. 69,7%, itu seperti itu teman ya. Dan harap hati-hati teman ya, karena ini dominance masih kena Bitcoin. Jadi adapun kenaikan Bitcoin, lu jangan senang dulu sekarang, karena ini ada potensi dibanting lagi ya. Lu jangan senang dulu deh, pokoknya intinya seperti itu ya. Oke, dan kalian bisa lihat untuk altcoin rata-rata dalam waktu 24 jam ini minusnya crazy ya, dari sampai 5 sampai 9% rata-rata ya. Ya ada 10%, ada 11%, di channeling aja minus 11% teman. Gila nggak tuh? Ya minusnya yang mantra nih om ya,
blockchain RWA ini yang bertahan kuat ini, si Mantra ini cukup kuat banget Om itu. Ya, terlebih lagi selebihnya ini masih bisa gue bilang tekanan cukup tinggi banget, lu harus hati-hati lah, intinya seperti itu teman-teman ya, buat teman-teman semua. Dan mungkin kita enaknya langsung aja untuk cek price action dari Bitcoin. Oh ya, sebelum kita nanti cek price action dari Bitcoin teman-teman ya, saat ini holder airdrop ya teman-teman ya, ini adalah suatu fitur terbaru ya. Sebenarnya bukan fitur baru ya. Jadi dulunya tuh dia kan Get.io pernah ngadain GT holder eksklusif. Nah, ini udah bermigrasi ke holder airdrop. Bedanya apa, Bang? Kalau GT holder eksklusif di Get.io Startup dulu tuh memungkinkan kita, jikalau kalian ingin berpartisipasi itu butuh 10 GT. Sedangkan harga GT rata-rata $20 ya. Berarti kan butuh $200 untuk berpartisipasi aja. Ya, teman, jadi butuh modal banyak. Nah, karena saat ini sudah bermigrasi di holder airdrop, jadi ini lebih fair, cuy. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya kita untuk berpartisipasi itu butuh cuma 1 GT, teman-teman. Nah, untuk estimasi atau hadiah yang digelontorkan itu tergantung kalian tuh punya GT berapa yang kalian hold di akun spot. Jadi semakin banyak GT yang kalian hold di akun spot, maka semakin besar pula distribusi atau snapshot yang akan secara sistem ya diterapkan di holder airdrop ini. Artinya intinya semakin banyak GT yang kalian hold, maka semakin besar pula kesempatan kalian akan mendapatkan distribusi. Tapi syarat untuk berpartisipasi itu 1 GT, cuy. Ya, berpartisipasinya gimana? Sebelumnya banyak sekali ya video-video gue yang udah ngejelasin bagaimana cara berpartisipasinya. Ya, kalian tinggal klik berpartisipasi, klik centang, habis itu klik confirm. Udah gitu doang sebenarnya, cuy. Ya, berhubung di sini gue nggak bisa praktekin ya karena gue belum ada GT, teman-teman. Ya, intinya kalian untuk berpartisipasi itu kalian tinggal klik nih berpartisipasi. Nah, berhubung gue gak ada GT, jadi tulisannya beli GT seperti ini ya, nanti akan diarahkan di market spot. Kalau misalkan kalian udah punya GT, nanti tampilannya kayak lu biasanya ngeklaim airdrop gimana sih? Ya, ngeklaim airdrop GT gitu teman. Ya kayak gitu teman. Ya, kalian tinggal klik confirm aja gitu, intinya seperti itu. Ya. Jadi kebetulan ada banyak ya, ada TRC, ada Avery yang rata-rata gelontorin ini berapa? TRC gelontorin 2,8 juta TRC. Ini untuk Avery ini 390.000 ya. Untuk Avery ini berakhir 1 jam lagi, cuy. Jadi buruan untuk Avery, dan untuk TRC ini berakhir 1 hari lagi. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Bang, kalau untuk berpartisipasi gimana? Kalian beli aja GT 1 biji aja, 1 biji. Habis itu langsung kalian berpartisipasi sekarang, klik aja ya. Dan setelah itu, Bang, setelah itu kalian tunggu aja acara ini berakhir ya, dan tunggu aja distribusinya. Intinya seperti itu, teman. Oke. Dan banyak sekali yang akan datang nih, cuy ya. Deplink, MLC, dan masih banyak lagi, cuy. Dan nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya, untuk TRC dan Avery ini, teman, untuk kalian bisa berpartisipasi dalam holder airdrop. Cukup 1 GT kalian bisa berpartisipasi airdropnya. Banyak kecilnya hadiah yang kalian dapat itu tergantung GT yang kalian hold di akun spot. Intinya seperti itu. Oke, nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Oke. Dan kita langsung aja untuk enaknya cek price action dari si Bitcoin ini, teman ya. Bagaimana kondisinya, Bang? Ya, melihat dia udah turun banyak banget, cuy. Sebentar ya. Sebelumnya kan dia kemarin masih belum di batas over ya, teman. Kemarin kan gue udah bilang bahwa waktu Bitcoin itu masih di level 86.000 US dollar ya, ini Bitcoin memungkinkan potensi turun di 80 sampai 81, dan ternyata dia tembus 82 dan tembus turun di 80 ya. Bahkan ada yang komen, "Bang, Bitcoin udah tembus di 80." Oke ya. Dan ternyata dia sampai tembus di 76.000 US dollar. Pertanyaannya, saat ini dia udah nge-breakdown belum sih untuk trend up-nya gitu, temen ya. Karena ini ketir-ketir juga nih. Yang gue lihat saat ini, meskipun Bitcoin ini mengalami suatu penurunan yang cukup tinggi, tapi di sini gue belum lihat sama sekali Bitcoin itu nge-breakdown trend up-nya di time frame 1 hari. Artinya, jikalau Bitcoin itu masih sangat kuat bertahan di area ini masih cukup aman sih kalau menurut gue. Ya, kalau menurut gue, selagi Bitcoin masih bisa bertahan di area ini merupakan masih cukup aman ya, masih cukup aman.
Tapi ini juga area krusial, bisa dibilang seperti itu. Andai kata Bitcoin itu terjun dan dia turun di bawah level 70.000 US dollar, ini memungkinkan banget Bitcoin itu akan kebanting sampai 6766.000 US dollar. Artinya dia akan back to ATH-nya yang dulu, intinya seperti itu, teman. Ya. Di level 60-an, intinya seperti itu. Ya, ini adalah area krusial, cuy. Ini area krusialnya nanti di level sekitar 72 ya teman ya, dimana ini adalah titik tertinggi di higher high sebelumnya ya. Di sini ini area krusial nih, yang gue kasih tanda kuning ini area krusial. Bentar ya, gue kasih tanda merah aja ya, area krusialnya. Jadi kalian nanti bisa ancang-ancang jikalau Bitcoin sampai nanti nyentuh di level sekitar 72.000 US dollar gitu ya, di 72, 73, itu harap hati-hati di sini. Karena ini adalah area perbatasan trend up ya. Jadi andai kata trend up ini bisa kejebol, ini sangat-sangat berpotensi bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan mengalami penurunan di titik support sebelumnya yang ada di area biru yang gua udah kasih tahu nih. Nah, di area sini, ini potensi terburuknya cuy. Jadi lu harus hati-hati. Tapi andai kata Bitcoin ini masih bertahan di area kuning ini masih titik aman cuy. Meskipun titik aman dia udah turun banyak banget ya cuy. Ya. Nah, secara histori kita itu posisinya ada di mana sih bang? Posisi kita secara histori ya. Kita tuh kayak ada di sini nih teman. Posisi kita itu ya. Sebentar. Ya udah ngebuat suatu double top ya. Di sini, anggaplah di sini ya, posisi kita di sini gitu teman ya. Jadi ini sebenarnya ini sangat memungkinkan dia ada pola-pola kenaikan lagi ya, pola-pola kenaikan gitu memungkinkan banget sebenarnya kalau ada demand ya teman. Tapi kalau melihat dominance memang lebih besar Bitcoin ya, ada kemungkinan Bitcoinnya naik ya, ada kemungkinan, tapi altcoinnya masih di situ-situ aja, ada kemungkinan seperti itu gitu teman. Jadi jikalau dia mengikuti secara histori, harusnya ini akan ada suatu kenaikan ya, bisa naik di level-level 90 lah ya, 90, 96 gitu. Harusnya sih seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa compare 100% dengan kondisi market saat ini yang terjadi ya, karena yaitu tadi teman ya, berbeda gitu teman ya. Kita hanya bisa melihat bagaimana sih pergerakan kondisinya saat ini, yang dimana kita bisa belajar di tanggal sekitar 3 Juli, kita bisa belajar di tanggal 3 Mei 2024 bahwa setelah ada penurunan, setelah dia ngebuat suatu double top di sini, ada penurunan tajam, pasti akan ada suatu pembalikan arah, dan ini sangat memungkinkan untuk Bitcoin itu balik, ada pembalikan arah. Harusnya seperti itu, karena pada dasarnya kan dia akan ngebentuk suatu kerucut-kerucut ya, pola-pola kerucut seperti ini gitu teman ya, seperti hal yang sebelumnya terjadi ya. Dia kan ngebuat suatu pola-pola kerucut seperti ini gitu sebelumnya. Jadi gue pikir ini juga sama, dia akan memungkinkan kalau misalkan memang demandnya kuat untuk Bitcoin, ini bisa aja terjadi lonjakan harga tapi kebanting lagi sampai dia nemuin pucuk dan up. Jadi gue pikir seperti ini pola-pola pergerakannya, ini kasarnya itu seperti ini untuk pola-pola pergerakan Bitcoin ya teman ya. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa memanfaatkan peluang-peluang dengan turunnya crash Bitcoin seperti ini, itu untuk kalian sudah mulai masuk cicil. Nggak apa-apa nanti kalau dia misalkan terbang lagi, kalian bisa TP gitu ya, karena kalian tahu kenapa kok TP ya, karena kalian tahu ini belum waktunya dia untuk recovery. Artinya kalaupun dia naik itu ada potensi turun lagi, habis itu naik lagi. Jadi kalian bisa manfaatkan naik turunnya atau titik resistance supportnya ini buat ngambil cuan gitu ya. Secara histori lu perhatikan ini naik turun karena baru dia recovery naik ya. Dan ini juga memungkinkan hal yang sama, karena ini adalah dia masih ngebuat 2 higher ya. Kan target kita 3 higher berikutnya kemungkinan ya tembus lah ya di 150.000 atau 180.000 US dollar ya. Sesuai analisa video gue sebelum-sebelumnya kan di situ ya titiknya, di area 150 180 ya, sampai sini nih ya. Sampai sini intinya seperti itu ya. Jadi gue pikir kalian untuk saat ini, apakah gue harus diam aja ya? Enggak cuy, kalian bisa manfaatkan peluang-peluang seperti ini yang datang ya. Kalau suatu market itu crash tiba-tiba ya teman, pasti akan ada lonjakan teman,
pasti akan ada lonjakan. Terus tiba-tiba banyak lagi, itu pasti akan ada lonjakan ya. Harusnya sih secara histori harusnya dia ada lonjakan ini teman ya. Bisa-bisa di 94 atau di berapa gitu teman. Ya intinya seperti itu. Jadi momen DCA sih bagus sih untuk saat ini gitu temen ya. Tapi rata-rata teman-teman tuh kadang, aduh bang, amunisi gua habis. Nah itu ya, nggak amunisi kalian aja teman, amunisi gua udah nipis juga gitu teman ya. Oke, dan kalau kita lihat kondisi sekarang ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, ini kan kasarnya tuh ya, ini pergerakan kasarnya. Tapi kalau kita cek kondisi sekarang, memang kalau gue lihat saat ini masih dominance penjualan ya. Artinya ini antara Bitcoin ya, ini kecenderungan bertahan atau enggak bisa turun lagi. Jadi lu harus hati-hati. Ya volume transaksinya cukup kecil dan rata-rata masih ngejual semua. Dan moving average ini masih menjadi suatu resisten yang artinya ini masih memungkinkan Bitcoin itu bisa tertekan sampai di level target kita kemarin di 75 ya. Di 75 itu target kita. Tadi udah nyentuh di 76 cuy. Ya karena ini dia udah nyentuh di dua kalinya di level 78.000 US dollar bahkan lebih rendah, gue pikir ini berpotensi ya, berpotensi banget Bitcoin tuh bisa parahnya lagi itu di level 70 ke bawah cuy. Aduh parah cuy sampai dia nanti tembus di level 70 ke bawah ya udah wassalam. Gue aduh ini pedes banget lah untuk altcoin, beneran pedes banget sih, bener-bener pedes. Jadi ya seperti itu ya teman. Dan dari kemarin kan gue udah bilangin ya, gue bukan nakut-nakutin temen-temen. Cek dah replay gue ya, replay live streaming gue yang ngebahas Bitcoin, kalian bisa cek beberapa minggu terakhir ini gue bilang apa aja, kalian bisa cek. Jadi seperti itu. Dah, kita akan coba cek juga dari MACD-nya gitu ya. Nah, apakah MACD-nya memungkinkan bang untuk Bitcoin turun? Nah, lu perhatikan aja nih MACD-nya. Apakah memungkinkan turun tuh? Ya, MACD-nya belum ada konfirmasi untuk kenaikan ya temen ya. Dan kalian bisa lihat tuh, ini sangat konfirmasi masih bisa turun ya, potensi turun itu masih besar, intinya seperti itu gitu teman. Dan kalau kita lihat dari segi RSI, nah RSI ini ya temennya, RSI ya, gue pikir ini akan ada penurunan sedikit lagi dan ada pembalikan ya. Ini bukan pembalikan recovery ya teman, tapi lebih ya itu tadi teman ya, kalian bisa manfaatkan ini. Nah ini gue pikir ini akan ada turun tapi dia akan balik ini teman, tapi ini bukan suatu pembalikan recovery, bukan ya cuy. Jadi bertahap kalau untuk pembalikan. Tapi gue pikir area saat ini tuh area yang udah worth it sih buat kita masuk kalau lu punya dana ya, kalau enggak jangan maksain gitu loh teman. Kita seperti itu. Ya, gue pikirnya akan ada potensi turun sedikit lagi untuk Bitcoin. Kalaupun market saat ini menghijau, ya itu hal yang wajar karena tiba-tiba Bitcoin itu turun cukup drastis ya. Pasti akan ada suatu pembalikan, itu hal yang wajar. Tapi secara all, market Bitcoin itu masih sangat berpotensi tertekan ya. Karena apa? Karena MA, moving average, EMA-nya itu masih menjadi suatu resistor. Adapun pembalikan ini ya bukan suatu recovery ya, karena secara histori aja dia naik turunnya lama banget di sini temen ya. Makanya gue proyeksikan bahwa ya gue pikir akan ada perbaikan market di bulan Juni sampai Agustus ya. Mudah-mudahan ada recovery di bulan Juni Agustus itu ya, amin ya. Intinya seperti itu, dan tetap hati-hati temen, karena ini Bitcoin masih potensi tertekan turun ya, potensi sangat tertekan turun. Jadi lu harus hati-hati ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didanikan informasi yang detail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.